Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucia Fiza Azura dengan NIM 19 1074 itu akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus. Yang pertama itu pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus merupakan memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Yang kedua itu jenis-jenis administrasi layanan khusus. Yang pertama itu berupa pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada siswa dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, yaitu melayani ataupun menyediakan informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka atau bahan baca. Fungsi perpustakaan antara lain yaitu fungsi pendidikan, fungsi informasi, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, penyaluran hobi, penamaan, rasa tanggung jawab. Yang kedua itu laboratorium. Laboratorium merupakan suatu tempat yang dimana dosen, mahasiswa, guru, dan siswa melaksanakan kegiatan ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya itu UKS, yaitu Usaha Unit Kesehatan Sekolah. Unit Kesehatan Sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang ada pada lingkungan sekolah, yakni guna untuk menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Tujuan UKS yakni yang pertama itu memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat. Yang kedua itu memiliki daya dan yang kedua itu memiliki daya tangkal dan terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat, dan bahan berbahaya seperti alkohol, rokok, dan sebagainya. Selanjutnya itu kafeteria sekolah, yakni atau yang dikenal sebagai kantin sekolah yang mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan lancar karena siswa lapar dan haus. Selanjutnya itu sarana ibadah. Yang pertama itu layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun bagi peserta didik yang khususnya ada pada pihak sekolah. Contohnya misalnya yakni gereja dan masjid. Selanjutnya itu ada asrama. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik. Di antaranya yang pertama itu tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua itu sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh pengawas asrama. Yang ketiga yaitu jika di antara peserta didik mengalami kesulitan moralnya, maka dapat saling membantu. Yang keempat itu dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap anaknya. Yang kelima itu merupakan salah satu cara bentuk pengendalian tingkah laku remaja yang kurang baik. Yang selanjutnya itu koperasi. Koperasi merupakan satu perkumpulan yang saling bekerjasama secara kekeluargaan dalam menjalankan usahanya untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Selanjutnya itu transportasi, di mana sarana transportasi merupakan sarana penunjang kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Selanjutnya itu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama itu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Kedua itu mengetahui jenis-jenis dan mengawasi kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku di perpustakaan. Ketiga itu mempromosikan perpustakaan untuk pemakaian dan pembinaannya.